Sebelum masuk muslim itu saya ingat nih, saya pernah dapat mimpi. Saya kan menikah 2 kali. Dulu saya menikah sama orang Hindu. Nah, setelah itu karena ada masalah, akhirnya dapat mimpi. Memang sebelumnya itu saya selalu bukan mesti atau gimana ya. Cuman memang selalu saya didatangi dengan orang bersorban. Sudah masuk Islam, Ya. tapi sebelum punya arah mau kemana gitu. Itu yang paling berat sebenarnya. Oke, jadi sudah bersahadat tapi masih bingung. Ya, itu. Maksudnya belum ada yang benar-benar menuntun. Gitu. Iya, iya. Menuntun maksudnya arahnya ke sini loh. Kamu ini muslim harus begini, harus berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan Yusron di YS Podcast. Hari ini luar biasa. Saya kedatangan sahabat Mbak Yesi nih yang luar biasa. Kita ingin menggali cerita beliau bagaimana perjalanan. Disclaimer dulu nih, semua perjalanan, semua orang memiliki perjalanannya masing-masing. Ini yang dilalui oleh Mbak Yesi. Mbak Yesi, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat, semangat terus ya. Ya. Mbak Yesi seorang mualaf sudah 2015 Mbak Yesi ya. Nah, 2015 sudah cukup lama. Kita mohon doanya semua penonton YS Podcast untuk istiqomah beliau tuh. Terus seperti kita juga nih yang sudah memang sejak awal sebetulnya sama juga perjalanan kita sebetulnya Mbak Yesi. Nah, Mbak Yesi sebetulnya boleh bercerita nih. Awal Mbak Yesi mengenal Islam itu seperti apa dulu Mbak Yesi? Awalnya itu dari kecil sebenarnya. Nah, niatnya kan dulu karena orang tua itu bapak agama Hindu, ke ibu agama Muslim. Jadi saya lebih condong ke ibu gitu. Lebih maksudnya kayak lebih hati itu lebih kuatnya ke agamanya ibu. Nah, terus setelah itu mungkin kan karena namanya kita masih kecil kan. Si kecil ikutlah ke orang tua. Jadi ikutnya ke bapak gitu. Cuman kalau di sekolah dulu itu saya lebih sering ke untuk untuk ke agama muslimnya gitu. Kalau dari rumah pakai pakaian adat Bali, ke sekolah pakai pakaian muslim gitu. Padahal sampai temen itu sampai supportnya emang luar biasa, dibawain baju muslim lah, dibawain mukena lah gitu, sampai kayak gitu awalnya itu. Nah setelah itu ibu meninggal tahun kalau nggak salah tahun 2000 atau 2001 lah kurang lebih. Akhirnya ikut bapak kan, bapak pulang ke Bali gitu. Akhirnya mau tidak mau untuk meneruskan agama Hindu itu gitu. Akhirnya berpikirlah, ya sudahlah nanti kalau sudah besar kan, sudah kita bisa memilih jalan sendiri kan. Ya itu baru saya mungkin bisa untuk meneruskan gitu agama almarhum gitu. Ya awalnya. Ya, dalam perjalanan Mbak Yesi kan semua orang memiliki kisah masing-masing. Nah, Mbak Yesi apa yang paling berat awal-awalnya Mbak Yesi? Awal masuk mesin. Iya. Ya mungkin itu mencari jati diri dulu. Soalnya untuk kayak menemukan saya nih mau kemana sih gitu. Sudah masuk Islam, tapi sebelum punya arah mau kemana gitu. Itu yang paling berat sebenarnya. Jadi sudah bersahadat tapi masih bingung. Ya, itu. Maksudnya belum ada yang benar-benar menuntun gitu. Iya. Menuntun maksudnya arahnya ke sini loh. Kamu ini muslim harus begini, harus begini, harus begini. Itu belum ada. Berapa tahun Mbak Yesi di masa transisi itu kan masa-masa yang sangat krusial. Iya. Dari tahun 2015 awal itu masuk muslim itu sampai tahun 2021. 2021. Benar-benar dapat hidayah di tahun 2021. Yang maksudnya yang memang kita semua kan memang dapat hidayah gini. Untuk menjemput hidayah nih. Makanya saya bilang kayak belum ke arah yang benar-benar. Memang saya niat itu untuk masuk Islam kan. Tapi untuk menekuninya itu gitu. Untuk masuk ke dalam yang benar-benar mendalami itu belum. Bahasanya secara kafah ya, syabut. Nah,
Nah itu dengar cerita-cerita dari beberapa teman, beberapa keluarga juga gitu, dari keluarga suami kan. Sebelumnya waktu itu saya lagi benar-benar di titik terendah, di titik yang benar-benar orang-orang itu tidak ada. Maksudnya dari suami waktu itu ya dapat musibah lah gitu kan. Nah terus benar-benar menghilang. Saya bertiga sama anak saya itu kesana kesini loh. Tuh maksudnya kesana kesini, numpang sana, numpang sini, numpang sana, numpang sini. Akhirnya tinggallah di pantai dulu, di pantai. Akhirnya setelah di pantai itu dapatlah hidayah di situ gitu. Diceritain lah tentang kisah-kisah sahabat. Seperti ini loh perjuangannya. Mereka berjihad seperti ini loh. Kok ngena gitu ya masuk ke hati itu. Kayaknya saya benar-benar harus nih saya lah harus belajar lagi nih saya bilang gitu. Akhirnya dari situlah mulai gitu. Awal mula yang benar-benar hidayahnya masuk gitu. Iya, ada rentang waktu 6-7 tahun berarti Mbak Yesi ya, kurang lebihnya itu. Dalam rentang waktu itu Mbak Yesi itu kan masa, kalau bagi seorang mualaf itu itulah yang betulnya butuh betul-betul itu harus dipegang nih. Ya. Ya, labil itu kan masih bisa dengan mudah berubah lagi Mbak Yesi. Nah, masa-masa itu Mbak Yesi, apa yang paling menguatkan Mbak Yesi? Ibu saya. Salah. Jadi betul. Karena pesan beliau terakhir, dia mau lihat anak-anaknya semua masuk ke sini. Pesan terakhir, karena sebelum dia meninggal dia sempat nitipin pesan ke saya. Oke, enggak tahu mungkin ke saudara yang lain mungkin pernah, tapi secara mungkin yang komplitnya gitu ya, itu semua ke saya. Dari dia sebelum meninggal, dia harus di kuburan gimana, dia mau ketemu siapa gitu, dia anak-anaknya harus bagaimana, dia ke saya gitu. Wasiatnya tuh ke saya gitu. Jadi apapun yang terjadi saya tetap kuat. Karena betul-betul mengingat almarhumah ibu ya. Jadi itu yang membuat Mbak Yesi betul-betul tekadnya harus kuat. Nah, pasca Mbak Yesi di 2021 betul-betul artinya bener lah, inilah jalan ya, inilah yang saya pilih. Kalau bahasa Mbak Yesi tadi itu menjemput hidayah. Nah, apa yang Mbak Yesi lakukan sebelumnya itu? Sampai benar-benar ini loh jalan saya, ini loh hidayah. Ya gimana ya, awalnya itu kan ngelihat kalau flashback ke belakang kan, kok saya gini ya gitu. Maksudnya hidup saya nggak berarah, nggak beraturan. Padahal udah muslim saat itu. Ya sudah muslim, nggak maksudnya nggak tahu mau ngapain, nggak tahu mau kemana, dan nggak tahu untuk apa saya hidup gitu loh. Sampai sempat frustasi dulu, benar-benar frustasi waktu itu, karena anak dua kita istilahnya terlantar gitu kan, terlantar sana ke sini. Terus di dalam pikiran saya masa begini terus gitu kan. Nah akhirnya setelah mendengar cerita-cerita itu, udah saya harus benar-benar berubah. Saya harus menjadi orang yang benar. Saya harus benar-benar menekuni apa yang memang sudah menjadi tekad saya dari kecil gitu. Oke, dalam proses Mbak Yesi itu kan ada orang yang menyampaikan pesan itu. Masih ingat siapa? Pesan Yang ketika di pantai itu, yang betul bercerita tentang kisah-kisah sahabat, perjuangan sahabat. itu dulu anak bibinya suami saya. Dia menceritakan tentang kisah-kisah sahabat. Nah akhirnya tergeraklah, maksudnya terbukalah gitu, mungkin masuklah hidayah itu. Nah setelah itu saya mencoba untuk mencari kerjaan yang baik supaya bisa menghidupi anak-anak saya juga. Nah terus kemudian mencari teman-teman yang baik juga gitu. Ya ada kan lingkungan yang baik kan menghasilkan apa ya istilahnya Ya. yang baik, aura yang baik gitu. Warna kita ditentukan oleh lingkungan kita. Iya benar. Saya waktu itu awalnya malu sih gitu kan, awalnya malu. Jualan ini, jualan itu, jualan ini. Akhirnya ya sudahlah, tutuplah malu itu. Dulu aja Rasulullah berdagang kan, saya bilang, ya udah tak apa-apa, kita coba aja. Akhirnya Bismillah jualan, ketemu orang-orang yang benar-benar memang sesuai dengan keinginan saya kan. Iya. Masuklah lagi hidayah-hidayah yang lain gitu. Alhamdulillah. Dari situ, setelah itu kenallah ini tempat saya bergabung sekarang, Mu'alaf Center. Mu'alaf Center Indonesia ya.
Oke, jadi akhirnya menemukan komunitas yang sebetulnya dari dulu Mbak Yesi cari itu. Iya. Sebenarnya saya perlu dukungan gitu. Istilahnya perlu untuk tempat untuk mengarahkan gitu. Misalnya kan kayak saya berharap ada nggak ya ustadz atau apa gitu kan untuk membimbing saya atau gimana. Tapi kok malu gitu. Malu untuk masuk ke ranah yang memang benar-benar seperti itulah. Maksudnya yang tempat-tempat yang memang benar-benar alim atau gimana gitu. Karena kita juga minim kan, minim pengetahuan agama itu minim. Rasanya malu gitu. Untuk sholat di masjid pun saya masih malu waktu itu. Karena belum tahu cara sholat yang benar. Karena saya sholat belajar sendiri. Semua belajar sendiri. Ini gimana prosesnya Mbak Yesi? Ini kan kemauan yang sangat kuat. Mengingat pesan almarhum ibu. Sehingga tekad itulah buat Mbak Yesi nih. Mohon maaf, boleh saya katakan akhirnya. Tanpa ustadz nih, tanpa orang yang paham. Akhirnya Mbak Yesi belajar sendiri. Gimana caranya Mbak Yesi? Apa saja yang perlu Mbak Yesi lakukan saat itu? Ya cari-cari di kan YouTube ada. Lewat YouTube kan belajar dari Ustadz apa namanya Adi Hidayah, Abdul Somad tuh. Nah dari itulah mulai. Oh yang pertama itu dulu ini Ustadz Dasat Latif. Ya. Karena anaknya kan ceramahnya lucu tuh. Iya. Nah tadinya masuk di akal lah gitu. Terus mikir-mikir oh ya benar juga ya, akhirnya naiklah ustadz-ustadz yang lain gitu kan. Terus ketemulah sama Ustadz Adi Hidayat, benar begini caranya begini. Selain itu juga baca di buku juga gitu. Jadi ya alhamdulillah sedikit tidaknya adalah untuk dasar-dasar. Di perjalanan sampai saat ini Mbak Yesi, apa yang masih berat menurut Mbak Yesi masuk sebagai seorang mu'alaf sehingga detik ini kira-kira nih untuk ya kalau mu'alaf yang baru melihat mungkin ini ya semua memiliki kisah masing-masing Mbak Yesi. Nah kita nggak tahu mungkin ada yang relate dengan Mbak Yesi. Nah apa kira-kira yang menurut Mbak Yesi sampai detik ini yang terberat dalam perjalanan setelah bersahadat Mbak Yesi? Mungkin di kisah rumah tangga aja sih saya. Kalau yang lain-lain alhamdulillah saya kembalikan semua sama Allah. Jadi kalau kita mau ratapi terus kan masalah yang kita hadapi itu memang semua manusia kan punya masalahnya. Cuman kadarnya berbeda-beda gitu. Betul. Terus kita juga punya kesabaran yang berbeda-beda. Alhamdulillah tapi saya dikasih hati yang luas mungkin sama Allah. Jadi saya bisa bersabar atas segala ujian itu. Maksudnya saya masih bisa berpikir waras lah. Mungkin kalau orang-orang di luar sana yang mengalami seperti saya, mungkin ada yang depresi atau gimana gitu. Tapi alhamdulillah dengan kekuatan iman lah, saya alhamdulillah masih bisa, istilahnya masih bisa kuat untuk menghadapi semua ujian. Cuman satu itu aja yang terberat saya masih di ya semua punya kisah, semua punya masalah, tapi pasti selesai. Ya kalau kata para pujangga badai pasti berlalu Mbak Yesi. Dulu waktu saya sebelum masuk muslim itu saya ingat nih, saya pernah dapat mimpi. Saya kan menikah 2 kali. Dulu saya menikah sama orang Hindu. Nah, setelah itu karena ada masalah, akhirnya dapat mimpi. Memang sebelumnya itu saya selalu bukan mesti atau gimana ya. Cuman memang selalu saya didatangi dengan orang bersorban, orang kayak kiai gitu. Iya. Nah, dia selalu bilang, ini jalanmu. Dia bilang, saya jalan di atas jembatan yang di atas awan gitu, petir-petir banyak gitu kan. Ini jalanmu, di depan sana ada jawaban atas hidupmu. Dia bilang gitu. Itu masih agama Hindu tuh. Nah setelah itu saya jalanlah di jembatan itu. Saya pikir akan kena petir atau apa kan. Alhamdulillah tapi nggak kena. Cuman sampai di ujung jalan jembatan itu ternyata buntu. Itu. Jadi saya berpikir, oh mungkin maksudnya rumah tangga saya sudah sampai di sini aja mungkin, saya bilang itu kan. Terus tapi masih berpikir positif lagi. Oh udah jalani dulu. Ini yang pertama nih, pernikahan pertama. Terus kedua mimpi lagi. Ada kisahnya Nabi Musa dulu kan yang
melewati bawah air. Ya, itu saya lalui di dalam mimpi itu. Saya disuruh ngantar satu keluarga, ada dua lorong itu di dalam air. Disuruh saya nganterin keluarga ini di jalan yang bagus itu kan. Sampai tengah jalan kok berpikir, sudah sampai sini aja dah saya antar. Nanti saya balik lagi, saya bilang itu. Silakan lanjutin dah jalannya ke sana. Akhirnya saya lewatlah jalan di lorong yang benar-benar jalannya itu berlubang. Jalan yang memang benar-benar sudah tidak layak untuk dilewati lah. Tapi saya duluan sampai dengan pemandangan yang benar-benar indah. Walaupun dengan jalan yang lebih menantang, lebih ini ya Mbak Yesi ya. Akhirnya saya nanya sama orang gitu kan, saya mimpi begini-gini, apa sih maksudnya? Itu jalan Siratal Mustaqim. Nah, sampai saya bilang, alhamdulillah, mungkin itu kayaknya jawaban, maksudnya istilahnya. Saya benar-benar harus ikut, jangan wasiat ibu saya, almarhum ibu saya. iya. Nah dari itulah saya memang benar-benar berpegang teguh. Saya mau masuk Islam. Akhirnya bercerai. Setelah itu masuk Islam dengan suami saya baru. Telah melalui beberapa proses panjang kan. Ya. Akhirnya kenal sama suami, masuk Islam. Proses lagi menjemput hidayah itu. Dapat hidayah tapi menjemputnya itu belum. Menjemput sampai 2021 itu proses lagi. Sampai sekarang alhamdulillah. Alhamdulillah, ini karena tekad Mbak Yesi, kemauan dan keyakinan yang meresapi ya. Saya ngerasa awalnya dulu pernah sempat ngerasa, ya Allah, kok nggak adil itu buat saya. Kenapa saya ada yang selalu dipuja nih musibah, masalah. Tapi balik lagi, mungkin ini mungkin ini penebuk dosa-dosa saya dulu gitu. Ya udah, saya kembali aja sama Allah. Semua pasti ada cara. Setiap proses pasti ada hikmah di balik proses itu. Saya selalu berpikir itu kembali untuk Allah, malaikat Allah. Alhamdulillah, sedikit demi sedikit Allah angkat derajat kita senyap akhirnya. Nah, alhamdulillah. Pada akhirnya doa-doa itu dikabulkan oleh Allah Mbak Yesi. Tentu dengan dukungan yang Mbak Yesi banyak butuhkan ini adalah dukungan orang-orang sekitar, komunitas, jadi keluarga, kemudian sekarang ketemu komunitas Mu'alaf Center. Nah, saya ke komunitas ini Mbak Yesi. Bagaimana komunitas Mu'alaf Center ini bisa betul-betul menjadi keluarga yang mampu makin saling menguatkan teman-teman yang ada di situ? Kalau teman-teman di dalam itu sebenarnya orangnya kayak apa ya? Begitu kita masuk itu kita udah benar-benar kayak dianggap saudara gitu. Iya. Nggak yang hasilnya, kamu siapa? Kamu siapa? Benar-benar langsung dirangkul. Benar-benar langsung benar-benar beri Terima, gitu ya. Ini seperti ibu saya loh, ini seperti anak saya loh itu. Jadi nggak yang kayak siapa tuh gitu kan. Ya masakan saya tuh, ini apa tuh gitu ya. Tidak ada yang dibeda-bedakan. Misalnya istilahnya satu dapat kasih sayang, semua dapat kasih sayang. Jadi merasa nyaman. Alhamdulillah sampai detik ini masih nih. Masya Allah. Nah, dari pengalaman Mbak Yesi di Mu'alaf Center kan ini menemukan keluarga baru lagi ya, setelah keluarga dari suami, kemudian ada keluarga baru lagi saling menguatkan. Kemudian pasti di situ banyak cerita juga teman-teman yang baru masuk. Nah, itu kan bisa jadi menjadi mood poster lagi, menambah lagi. Nah, selama ini Mbak Yesi gimana di sana dengan teman-teman? Seperti yang Bang Yusran bilang, itu benar-benar jadi motivasi. Pernah saya ngerasa down gitu. Kemarin sempat down gitu. Cuman ketemu lagi nih sama satu orang gitu. Iya. Dia bilang, saya lebih parah loh daripada kamu, dia bilang. Nah maksudnya, ya saya pernah di posisi kamu lebih dari itu tuh. Tapi alhamdulillah, saya membuktikan ke orang-orang. Tapi dia bukan mu'alaf ya, dia bukan mu'alaf, dia itu muslim gitu. Cuman dia di posisi seperti saya, lebih parah dari saya. Cuma saya mau membuktikan sama orang-orang, saya saya ini berbuat baik bukan untuk suami saya, tapi untuk diri saya sendiri di hadapan Allah. Jadi apapun yang terjadi, apapun yang kamu hadapi, tidak usah pikirin yang lain,
pikirin bagaimana nanti kamu di hadapan Allah deh. Cukup kamu berbakti, cukup kamu berbuat baik sama orang, apa yang kamu hadapi. Jangan istilahnya begitu baru dapat masalah langsung down, tak kayak itu. Intinya rajin sholat, tetap ibadah, pokoknya pegang teguh iman itu ya. Sampai saya mikir, oh iya benar juga Tahu juga nanti yang nerima kita juga gitu dan enggak saya buat. Alhamdulillah. Motivasi terbesar saya dia di Mu'alaf Center. Sampai detik ini gue. Masya Allah. Inilah pentingnya sebuah keluarga. Baik sih. Keluarga ya bisa kita dapatkan dari mana saja sebetulnya. Tapi kan balik ke kita kan. Ya bagaimana kita bisa bergaul, bersosialisasi dengan komunitas manapun. Nah Mbak Yesi, apa kira-kira pesan? Nah boleh nih titip pesan nih buat teman-teman mungkin yang baru mengenal Islam atau mau masuk ragu dan lain-lainnya, mungkin bisa di ke kamera itu Mbak Yesi. Untuk teman-teman yang baru masuk Islam atau yang mungkin memang sudah Islam tapi mungkin masih agak ragu gitu gimana itu. Intinya satu, tetap rajin ibadah. Semua datang dari Allah. Semua masalah itu datang dari Allah. Semua solusi pasti juga ada dari Allah. Kita banyak-banyak minta sama Allah. Minta ketenangan. Nggak usah mulek-mulek. Kita minta ketenangan. Minta istilahnya kemudahan aja. Tuh. Intinya rajin sholat. Itu aja. Masya Allah. Intinya rajin sholat. Rajin sholat. Karena semua hal yang terjadi itu terdapat sholat. Yang pertama dinilai adalah itu. Ya sholat. Sangat luar biasa Mbak Yesi. Cerita Mbak Yesi demikian, sangat luar biasa. Cerita perjalanan spiritual Mbak Yesi sampai detik ini sebetulnya ya semua punya kisah. Nah, inilah kisahnya Mbak Yesi. Jadi kita tidak bisa membanding-bandingkan, tapi kalau ada yang relate, nah mungkin bisa jadi perjalanan sama dan tantangan yang kita hadapi tentu berbeda-beda. Pesannya Mbak Yesi tadi sudah cukup jelas. Setelah muslim ya istiqomah, berusaha untuk terus kuat. Ini mudah-mudahan saya pun pribadi berdoa Mbak Yesi tetap semangat, istiqomah di jalan Allah. Mudah-mudahan dengan ini semua kita yang masing-masing menjemput takdir, menjemput hadiah terbaik pada saatnya nanti. Oke, demikian sahabat Yat Podcast. Cerita istimewa dari Mbak Yesi ini semoga bisa menginspirasi para penonton Yat Podcast. Ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast.